Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hazim Hamid. Saat ini saya sedang berada di salah satu taman belakang tempat tinggal saya. Kebetulan saat ini adalah lockdown yang kesekian, tidak tahu yang keberapa ini di Hungaria. Dan semuanya ditutup, sekolah ditutup, kampus ditutup, mall ditutup, pertokoan ditutup. Jadi ya kita tidak punya tempat lain, maka menghabiskan waktu di taman ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu dan logika. Nah, materi-materi sebelumnya tentang filsafat dan filsafat manusia akan sangat membantu sekali memahami materi ini. Maka bagi yang sudah pernah mengikuti channel saya tentang filsafat manusia, akan sangat memudahkan Anda untuk mengikuti materi ini. Tapi bagi yang belum, saya kira ada baiknya juga untuk melihat channel-channel sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dengan satu definisi dasar tentang filsafat ilmu itu sendiri. Nah, tentu kita harus paham terlebih dahulu atau mengingat kembali apa itu filsafat, yaitu salah satu cabang ilmu yang berusaha untuk melakukan penyelidikan secara kritis, mendalam, dan komprehensif sebagai karakter dasar dari sistem kerja filsafat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami hakikat dari suatu fenomena dalam kehidupan ini. Itu adalah filsafat. Lalu apa itu ilmu? Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah terorganisir secara sistematis tentang subjek tertentu. Dalam bahasa lain sering disebut bahwa ilmu itu adalah a systematically organized body of knowledge about a particular subject. Nah, sekarang kita berusaha untuk bagaimana mendefinisikan apa itu filsafat ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu adalah salah satu cabang daripada filsafat yang berusaha untuk mengkaji secara mendalam, kritis, dan komprehensif. Ini adalah lagi-lagi karakteristik daripada sistem kerja filsafat dalam upaya memahami suatu ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada 3 aspek. Apa itu? Menitik beratkan tentang hakikatnya atau realitasnya, kemudian menitik beratkan juga pada bagaimana proses metodologi di dalam membangun ilmu pengetahuan itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga menitik beratkan tentang bagaimana aspek kemanfaatannya, bagaimana nilai kegunaan daripada ilmu pengetahuan tersebut. 3 hal inilah yang menjadi fokus daripada filsafat ilmu. Konsekuensinya apa? Objek kajian daripada filsafat ilmu itu adalah ya ilmu pengetahuan itu sendiri. Di dalam kajian filsafat ilmu ini ada 3 landasan yang kita semuanya mesti memahami. Nah, apa itu landasan filsafat ilmu? Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Di dalam definisi tadi sudah saya sedikit mengulas tentang fokus atau titik berat daripada kajian filsafat ilmu ini. Ontologi berusaha untuk mendalami aspek hakikat, aspek realitas tentang suatu ilmu. Nah, apa yang dimaksud memahami hakikat, memahami realitas ini? Yang dimaksudkan adalah bahwa filsafat ilmu bekerja untuk mencoba menjelaskan tentang atau membedakan tentang mana yang sebenarnya hakikatnya realitas dan mana yang hakikatnya seakan-akan realitas atau penampakan saja. Sebagai contoh yang paling dasar dalam keseharian kita, ketika kita berada di salah satu kolam renang yang sangat jernih, kemudian kita masukkan penggaris yang agak panjang, lalu kita lihat dari permukaan, apa yang terjadi? Penggaris itu akan terlihat dari permukaan agak bengkok atau juga mungkin agak pendek,
Begitu pula ketika kita memasukkan misalnya gagang sapu atau benda yang lainnya, maka yang terlihat di atas permukaan itu adalah akan terjadi sedikit perbedaan. Pertanyaannya, mana yang hakikat? Mana yang realitas? Apakah yang agak bengkok itu? Tentu itu adalah sifatnya penampakan. Realitasnya bukan itu. Contoh yang lain adalah bagaimana kita memahami bumi. Bumi ini bagi masyarakat awam terlihat datar, hamparan yang luas, dan itu bisa sangat diterima buat orang seperti kita yang awam tentang ilmu alam misalnya, bahwa bumi itu memang seakan-akan adalah datar, hamparan yang luas. Tetapi itu apakah hakikatnya, apakah realitasnya? Ternyata tidak. Itu hanya adalah penampakan yang diperoleh dari indera kita, dan indera kita mengalami keterbatasan. Begitu pula dengan ketika kita melihat langit, seakan-akan bahwa langit itu akan turun di sekian kejauhan, di sekian kilometer kejauhan, tetapi hakikatnya adalah bahwa kita sebenarnya yang memiliki keterbatasan jarak pandang kita. Maka sesungguhnya ontologi itu berbicara, mengkaji, mengungkap hakikatnya, realitasnya, bukan sekadar semata-mata mengungkap apa yang nampak dalam sudut pandang kita. Makanya salah seorang filosof awal, Thales, sempat mengungkapkan misalnya ketika mencoba mengungkap hakikat alam semesta ini, dia sampai berkesimpulan bahwa asal mula dari alam semesta ini adalah dari air. Nah, ini adalah usaha untuk menemukan realitasnya meskipun kemudian banyak diperdebatkan. Itulah yang namanya ontologi, berusaha membahas aspek hakikat. Ontologi ilmu pengetahuan berarti berusaha membahas hakikat ilmu pengetahuan atau hakikat daripada suatu teori tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada landasan yang kedua yang dinamakan dengan epistemologi. Epistemologi itu apa? Berarti adalah proses atau metodologi yang digunakan dalam membangun, mengkonstruksi suatu ilmu pengetahuan. Jadi landasan yang kedua yang digunakan filsafat ilmu itu adalah landasan epistemologi. Kita berusaha memahami tidak pada ilmunya secara langsung, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan ini diciptakan. Berbicara ilmu pengetahuan ini bagaimana diciptakan, maka ada dua pendekatan yang sering digunakan, yang namanya pendekatan induktif dan yang kedua adalah pendekatan deduktif. Dua pendekatan ini masing-masing saling bertolak belakang, tetapi outputnya adalah, endingnya adalah bagaimana melahirkan suatu ilmu pengetahuan. Pendekatan yang pertama yang dinamakan dengan deduktif adalah suatu pendekatan dalam metodologi membangun ilmu pengetahuan, berangkat dari hal yang bersifat umum atau bersifat teori, yang kemudian dilakukan proses semacam observasi, hipotesis, dan seterusnya, dan kemudian dilakukan pembuktian di lapangan, pembuktian di masyarakat, dan hasilnya seperti apa. Ini yang kemudian ditarik apakah mengkonfirmasi teori sebelumnya, membenarkan teori sebelumnya, ataukah justru melahirkan teori baru. Logika yang berbeda adalah logika induktif. Dia berangkat dari persoalan empiris di masyarakat, dan kemudian dilakukan pengujian, dilakukan analisis dari kasus per kasus di masyarakat itu, dan kemudian ditarik menjadi satu ilmu pengetahuan, dikomparasikan juga dengan dikomparasikan juga dengan teori-teori yang sudah ada, dan seterusnya. Ini adalah pendekatan epistemologi. Jadi landasan yang kedua adalah bagaimana memahami secara epistemologis, berarti memahami metodologi proses membangun ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, kita masuk pada landasan yang ketiga yang dinamakan dengan landasan aksiologi. Filsafat ilmu juga bekerja untuk memahami aspek yang ketiga ini, aspek kemanfaatan buat masyarakat, aspek kemanfaatan ilmu itu sendiri. Jadi meskipun kita memahami aspek hakikatnya atau ontologisnya, dan juga aspek epistemologinya atau metode proses membangun ilmu pengetahuan, ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek manfaatnya, nilai gunanya. Filsafat ilmu bekerja untuk memahami tiga aspek ini.
Nilai guna daripada ilmu pengetahuan itu apa? Nilai guna daripada teori-teori yang dibangun itu apa? Kalau kita misalnya melakukan suatu penelitian, lalu kegunaannya itu untuk apa? Kira-kira produk ilmu pengetahuan kita ini relevan enggak dengan konteks ilmu pengetahuan? Nah, ini 3 landasan yang digunakan sebagai upaya memahami ilmu dalam sudut pandang filsafat ilmu itu sendiri. Saya kira ini hal penting yang selalu kita lakukan, selalu kita pertimbangkan ketika misalnya kita sedang berproses membangun ilmu pengetahuan. Misalnya kita akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan. Misalnya akhirnya ketika kita mempublikasikan ilmu pengetahuan produk kita. Termasuk di dalam mengawali itu semua adalah misalnya Anda mau memulai penulisan skripsi atau penelitian ilmiah yang lain, maka ada 3 aspek ini harus dipertimbangkan. Hakikatnya apa, ontologisnya apa, kemudian proses membangunnya bagaimana ilmu pengetahuan tersebut, dan kemudian manfaatnya apa. Ini harus dipertimbangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu untuk mengantarkan kita memahami filsafat ilmu secara lebih utuh. Nanti di lain kesempatan, insya Allah kita akan sampaikan penjelasan lebih detail pada materi-materi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.